pertama kali saya masuk Kalteng 2015 sebagai dokter pertama forensik punya Kalteng. Sudah PNS kah, Dok? Belum, saya belum jadi PNS sampai saat ini. Dokter. Oke, selamat datang Dokter Rika di ruang redaksi Kalteng Pos. Terima kasih Mas PC. Ya, bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Lama nggak ketemu Dokter Rika nih. Hampir 4 bulan lebih saya nggak pernah menginjakkan ke kamar jenazah nih, Dok. Karena, ya betul. Masih wangi nggak, Dok? Wangi. Kamarnya? Kemarin kita baru habis menangani kasus yang ditimpa Pak Sutri. Oh, yang Pak iya, Sutri iya. itu. Pak Sutri yang ditimpa, ya. Meninggal. sebagai Dibunuh oleh tahap dukun itu. Penyidikan, ya. Kondisi hamil itu kayaknya, Dok, ya kemarin ya? Yang Ya. perempuan ya? Ya, aduh kasihan nih. Baru bulan-bulan awal. Sehat-sehat. Dokter Rika ini sudah tahun 2015 kayaknya, Dok, ya, di Betul. Kalteng ini. Iya, Waduh. Januari 2015 tepat. Betah, Dok, ya? Alhamdulillah betah. 8 tahun terus apa? Pertama kali kok bisa sampai sini dulu seperti apa, Dokter? Kebetulan kembali lagi ya. Iya. Nasib membawa saya ke Siap. Kalimantan Tengah ini bersamaan dengan peristiwa jatuhnya pesawat AirAsia Di Pangkalan Bun. yang di Pangkalan Bun TKP-nya, dan disitulah saya kebetulan langsung diterima oleh Direktur Rumah Sakit Doris Silvanus yang lama, almarhum Suyuti. Dr. Rian Tangkudo. Rian Tangkudo. Iya. Dan disambut baik dengan Bapak Kapolda Kalimantan Tengah yang lama, dulu namanya Bapak Bambang Hermanu. Bambang Iya. Hermanu. Pak Bambang Hermanu yang akhirnya mempersilahkan saya dan memperkenalkan saya dengan Direktur Doris yang lama, Dr. Rian Tangkudo. Itu saat itu baru tamat sekolah dokter atau sudah pernah tugas di tempat lain dulu baru pindah ke Kalteng gitu? Gimana? Kalau saya kan lulus dari forensik Undip itu Semarang, Undip Semarang. Saya tahun 2014 Januari. Terusnya durasi setahun itu saya di forensik sana untuk bantu-bantu aja. Habis itu kebetulan ada kesempatan di Kalteng, saya pindah. Berarti tempat tugas pertama setelah tamat dokter itu Setelah tamat spesialis, spesialis langsung ke Kalteng gitu. Betul. Sudah PNS kah, Dok? Belum. Saya belum jadi PNS sampai saat ini. Dokter sendiri yang tidak mau mencoba nasib untuk ke PNS ataukah memang belum ada peluang ke situ? Peluangnya belum ada. Nasib yang belum membawa saya ke arah sana. Ini Tapi ada niat kan? Menjadi PNS? Kalau memang pemerintah, Bapak Gubernur berkehendak meminta saya menjadi PNS, dengan senang hati saya akan membantu masyarakat Kalteng. ini satu-satu masih satu kalau, Dok? Di Saya Kalteng? sementara ini Katanya ada satu lagi ada. yang baru ini. Di Bayangkara. Kalau Bayangkara. Bayangkara saya. Oh, Iya, Bayangkara Bayangkara dokter juga Ya, ada. jadi pertama kali saya masuk Kalteng 2015 sebagai dokter pertama forensik punya Kalteng. Lalu di tahun 2016 adik-adik kelas saya ada yang masuk, satu di Kabupaten Lamandau, satu di Rumah Sakit Doris tapi dia kan di struktural. Terus yang satu lagi lulusan dari USU itu di Pangkalan Bun, dan yang baru lulus tahun lalu di Tamyang Layang. Jadi total forensik Kalimantan Tengah ada 5, tapi yang masih menjadi mitra Polda Kalteng adalah saya. Oh, satu aja, Dok, ya. Di Iya. Doris masih satu juga, Dok. Ya, yang pastilah karena Iya. fungsional saya sendiri. Waduh, ini kerja 24 jam masih, Dok, ya? Seperti dulu. Masih seperti yang dulu. Ceritanya gimana sih dokter? Kok dari apakah memang dari kecil dulu pengen jadi seorang dokter forensik? Enggak. Ataukah gimana? Enggak, dulu saya maunya jadi dokter objin. Terus Jauh kenapa? ya? Jauh sekali. Dari Kenapa objin tiba-tiba menjadi jadi forensik. forensik? Gini, kan waktu saya di Papua, kan ayah saya punya pekerjaan sebagai seorang anggota polisi. Waktu sekolah di Papua berarti? Waktu kami, papa kan polisi, Pindah-pindah tugasnya di ya? Papua, pindah ke sana. Pada saat papa jadi Kapolres, ada satu insiden di mana saya melihat jenazah anggotanya. Disitulah saya langsung melihat, oh seperti inikah kalau orang yang mati sudah sekian hari dan mengalami pembusukan. Nah disitulah mulai muncul rasa ingin tahu seorang anak SMP. Saya waktu itu masih kelas, kalau sekarang bilang kelas 7 ya. Kelas 7 ya. Kelas 1 SMP. Jadi saat Rasa itulah penasaran untuk rasa melihat penasaran dengan iya. mayat itu. Betul. Dan akhirnya memang dari kecil saya sudah
diarahkan orang tua untuk menjadi dokter. Nah, terus berlatar belakang papa yang seorang polisi di bagian bidang reserse, sampai beliau pensiun, dan akhirnya saya masuk ke dokteran, lulus jadi dokter. Di masa saya menjadi dokter muda, waktu koas, saya kan koasnya di forensik Undip. Nah, disitulah saya dipertemukan dengan jodoh saya. Suami saya dokter juga. Dokter, dosen di bagian forensik. Walaupun sekarang beliau menjadi dokter spesialis bedah. Oh, spesialis bedah. Nah, dari situlah kalau teman saya mengatakan cintamu bertemu di kamar jenazah. Oh iya, nggak ada filmnya ya? Ini bisa dibuat film ya? Bisa jadi judul film tuh. Bisa, kalau mau ada yang produsernya. Itu asumsi orang, wah berarti cintaku adalah mayat dong. Jadinya. Kebetulan lokasinya. Itu sarana saja. Iya, sarana mempertemukannya. Pertemukan jodoh. Oh, cerita dokter itu hampir sama kayak saya, Dok. Sering ke kamar mayat dulu, hampir sama dokter muda juga itu, Dok. Siapa? Hah? Lupa namanya, Dok ya. Siapa, C? Kenapa nggak? Udah, Dok. Aku kenal semua. Aku kenal semua karena itu mereka murid-muridku. Kenapa dokter nggak pengen jadi dokter Obji. kandungan? Obji, iya. Setelah saya berumah tangga dan saya berpikir kembali, dokter yang untuk manusia hidup banyak. Tapi dokter untuk mengurusi jenazah itu, apalagi jenazah yang sudah mulai membusuk, apalagi jenazah yang memang matinya nggak wajar, itu jarang. Ya kurang lebih seperti itu, akhirnya pertimbangan saya, Pak. Mereka ini calon-calon forensik? Belum, mereka calon dokter umum. Dokter umum? Oh, berarti nanti kalau mereka sudah tamat dokter umum, bisa diarahkan ke forensik? Kalau mereka berminat. Mereka berminat? Iya, karena kalau sesuatu sekolah atau bidang yang tidak diminati, pasti biasanya tidak akan berjalan dengan mulus. Iya, betul. Bisa nggak tahan juga di kamar mayat. Iya. Saya dulu juga pertama kali ya nggak bisa juga. Belum lagi kondisi jenazah yang sudah sangat buruk, kadang-kadang iya, gitu. Yang nggak, mungkin mereka nggak semuanya bisa mampu mengatasinya ya, Pak. Dokter, Ya? apa pernah dapat masalah juga ya dulu ya tahun 2016, ingat saya dulu pas masih itu disomasi juga ya, pernah ya? Ingat lah dokter ya. Pernah. Itu akhirnya seperti apa dulu, kasus laka lantas dulu ya? Itu laka lantas. Iya. Baru setahun tapi bertugas kan? ya dokter mengatakan itu laka lantas, tapi pihak keluarga nggak terima dulu ya. Betul. Seingat saya dulu. Karena waktu itu sepeda motor yang ditunggangin almarhum itu rusak di sisi sebelah kirinya. Bagian belakang dari motor Vixen itu pun hancur. Nah, itu kejadiannya ditimpa. Iya. Unit laka Polsek Timpah Kapuas. yang Polsek Timpah ya. Saya masih ingat katanya ada lubang dulu ya, dikira apa tembakan apa dulu, tusukan itu ya. Sudah busuk, dimakan sama hewan liar. Iya, itu. Ya otomatis belatung juga akan mempercepat proses kerusakan jaringan dan pembusukannya. Iya. Akhirnya menerima lah dulu dok, keluarganya akhirnya. Saya tidak tahu. Oh tidak tahu. Oh berarti dokter mengabaikan dulu ya? Iya, enggak, saya mengabaikan dan itu biarkan urusan penyidik karena bukan saya. Saya sebagai dokter saya hanya menentukan ini matinya sudah berapa hari atau berapa minggu, sebabnya kira-kira apa, soal apakah ini jenisnya kecelakaan lalu lintas atau apa, silakan penyidik yang bukan mengurusinya. Mengurusnya ya. Dok, kalau udah pengalaman gini, kalau ngelihat mayat ini langsung tahu lah itu, oh ini udah 5 hari, oh ini 1 bulan udah. Kalau itu apa secara kasat mata itu dok? Kalau itu mata kan kita melihat dari adanya belatung atau tidak ya, pastinya. Karena belatung juga indikasi di mana jasad yang sudah mulai membusuk itu kan berbau sehingga memancing lalat untuk datang. Lalat datang untuk meninggalkan telurnya berkembang jadi belatung. Betul. Nah, akhirnya telur tadi menjadi belatung dan pertambahan panjangnya dari belatung nanti akan bisa dihitung sejak dia ditinggalkan oleh lalat tadi sampai dia menjadi lalat dewasa berikutnya. Rata-rata sekitar 11-12 tergantung jenis lalatnya. 11 atau 12 hari lah baru menjadi lalat dewasa. Sambil diminum dok? Iya, santai dulu kita dok. Ini ceritanya sersan ya, serius tapi santai. Dok, kalau ini kan tiap hari hampir itu bergelut dengan hal-hal seperti itu.
Kalau untuk menyegarkan pikiran seorang dokter forensik tuh Nyanyi. apa yang dilakukan, Dok? Nyanyi. Hobinya? Nyanyi. Nyanyi di dekat mayat. Tidak, kalau di kamar jenazah tidak boleh Risih. bernyanyi karena Terus? dulu sampai saya diledekin sama bapak-bapak bapak Kapolres ya, termasuk Iya. Pak Timbul. Bilang gini, kalau di luar dokter Ika boleh bercanda, tapi kalau sudah di dalam Kamar ruang jenazah? otopsi udah berubah auranya. Jadi lebih serius, jarang Iya. bercandaan. Ya karena kan kita harus serius dong, Iya. profesional kan. Prof. Iya. Jadi kalau kayak tadi Mas PC bertanya, waktu kematian seseorang kira-kira berapa hari, ya itu kan kita akan lihat dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Kita harus lihat dengan cermat kira-kira berapa hari sudah kematiannya dia. Dilihat dari mana? Tanda pasti kematian. Satu adalah lebam mayat. Kalau dia belum busuk masih terlihat jelas ya kan. Tapi habis itu nanti akan terlihat lagi kaku mayat. Nah, pembusukan adalah nomor 3. Nomor 4 adalah saponifikasi. Yang kelima adalah mumifikasi. Jadi kalau lihat jasad sudah mulai kering, nah artinya sudah hampir menjelang 3 bulan kurang lebih. Tapi 3 bulan. itu tergantung juga saat itu cuaca. Sekitar TKP-nya seperti apa? Apakah hujan atau panas atau aja? panas terik kah? Kelembabannya seperti Kelembaban apa? udara Itu juga segalanya. saling mendukung, Mas. Oh iya. Pernah nggak, Dok, dokter nganu jenazah korban pembunuhan atau apa tapi nggak keungkap? Ada nggak, Dok? Sementara Yang kebakaran di Puruk Cahu dulu? oh iya. Pembunuhan ya? Bukan Buruk Cahu, Pembunuhan. Mas, bukan Buruk Cahu. Di mana itu? Di Desa Hajak, daerah Yang sekeluarga dulu Iya. ya, Dok ya? Yang Itu nggak sekeluarga keungkap ya, itu. Dok ya? anak bayinya umur 4 bulan, iya. istri sama suaminya. Ya. Itu lain kebakar kalau, Dok? Dulu kan isunya kan Itu kebakaran dibunuh. kan? Kalau saya bilang itu dibunuh Oh, baru dibakar untuk menghilangkan Oh jejaknya. gitu, iya. Yang nggak keungkap Moratewe. itu. Moratewe. Iya, Moratewe. Iya. anu Yang daerah sampean, sawit iya. itu yang keluar orang saya dari Flores itu. Iya, betul. Iya. Desa Oh, itu yang Hajak. nggak keungkap itu, Dok ya? Betul. Sama Sampit kayaknya. Sampit yang Sampit udah. Sampit Oh, yang yang gadis gadis itu, yang bukan duluran sebenarnya tidak itu. gadis lagi. Nur Fitri Iya. sudah Nur Fitri, sudah terangkap. Oh, Sudah oh, disidang. zamannya Pak Zaldi ini yang Pak Zaldi, Kasat betul. Reskrimnya ya, Kasatnya dia Pak berani Zaldi. ngungkap Iya, ini. benar. Oh iya, kemarin baru cuma. Sudah. Tapi nggak tahu kabarnya itu hukumannya berapa. Nah, biarkan itu antara hakim, jaksa dan polisi. Iya, yang tahu. betul. Iya. Cuma itu aja yang menonjol, Yang Dok ya. Moratewe itu di aja Bukit yang Sawit punya. itu yang Bukit Sawit. Bukit Sawit. Iya, pembunuhan. Itu Terungkap sampai aku sekarang. masih ingat kok Pak, Desa Hajak kenapa? Dokter Iya, ke sana, Desa Hajak, dokter. Saya ke sana. Saya Oh, langsung ke lokasi. ke rumah tempat dia dibantainya. Oh, berarti belum dievakuasi, Dok? Atau dokter Sudah ke rumah sakit? dievakuasi. Ke rumah Setelah sakit berarti. saya lihat di rumah sakit, setelah saya identifikasi jenazahnya, baru saya sekitar jam 2 siang atau jam 3 siang saya ajak polisi. Ayo ke TKP, saya penasaran pengen tahu. Saya kan memang orangnya kayak gitu ya, jadi Iya. pengen tahu TKP-nya kayak apa. Penasaran itu. Dan ternyata begitu sampai di sana, ini nggak ini bukan kebakaran rumah, ini dibantai dulu, baru dibakar untuk ngilangin semua jejaknya. Luka yang terlihat jelas apa, Dok, saat itu? Luka bacok atau Luka bacok? Oh, itu yang Luka bacok. mengangkat. Meskipun kebakar masih kelihatan, Dok ya? Masih. Sayangnya keburu ketahuan orang, jadinya terburu dipadamkan. Iya, iya. Coba kalau enggak, kalau bakar hangus ludes. semua udara, ludes semuanya, tinggal arang aja nggak bisa kita Pak. Oh, nggak bisa ya? Susah Ya kan lagi. dibilang di balik kejahatan seseorang ada Tuhan yang akan memberi keadilan, ya kan? Iya, betul. Dan saya percaya itu. Tuhan tidak tidur masalahnya. Iya, iya, iya. Dok. Pengalaman selama jadi dokter 8 tahun dokter forensik, dokter. Ya. Pengalaman yang mengesankan dalam pengertian yang senang dan kesan yang tidak baik, kurang bagus gitu, yang sulit untuk dilupakan selama jadi dokter forensik. 8 tahun di Doris. Iya. Kira-kira penanganan kasus apa gitu? Rata-rata sih pembunuhan semua sih Pak. Kalau ya bagi saya semua itu senang dan tidak senangnya biar menjadi rahasia saja. Iya, iya. Tidak usah saya ceritakan kepada orang. Tapi alhamdulillah Pak polisinya juga sergap ya, dalam arti mengejar pelaku dan tidak lama langsung ketangkap. Iya. Dok, cerita dikit dong soal zaman Covid kemarin kayak apa? Zaman Covid, nah itu Nggak ada enak istirahatnya, dikenang. Dok, ya? Iya. Cukup dikenang tapi tidak usah diulangin lagi. Capek.
Sampai tiap hari berarti nggak Tiap sempat. Paling hari selalu puncak-puncaknya itu di Juni, Juli, Agustus 2021. 2021 yang Kan rame. 20 kan Maret kita baru mulai kan Maret akhir kita, Maret. 20 Maret kita mulai. Nah, habis itu 2021 ya. 21-nya saya angkat tangan sampai alhamdulillah saat waktu itu kan ada teman-teman yang Iya. meliput termasuk Mas PJ Iya, waktu pernah itu. saya itu. Kan dibilang Dokter Ika perlu bantuan nggak? Akhirnya pas wawancara kan Ya, pas lagi saya melipat minta itu ya. tolong Pak Kapolda, Pak Dandim atau Pak Dandrem kalau memang berkenan menurunkan personilnya personil untuk bantu kami karena saya jujur saja sudah hampir nggak sanggup karena dalam sehari semalam Pak 20 orang apa kami nggak teler, luar biasa. Itu harus hadir ya dokter forensik dok ya. Kan Kan cuma saya- visum itu aja kan dok? Bukan itu visum, tapi kan urusan packagingnya kan harus sepengetahuan saya harus saya lihat. harus. Oh Takutnya ya. nanti salah prosedural, akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang yang kan terkena, terpapar. Alhamdulillah selama COVID tidak ada satupun anak buah saya yang kena. Karena saya langsung turun tangan, saya bilang tidak boleh buang sampah sembarangan dan kamu tidak boleh benar-benar macam-macam. safety gitu ya. Iya, biasanya saya cerewet, makanya dibilang saya tuh dulu paling galak masa COVID itu. Ya kan akhirnya kan aman toh buat Iya, teman-teman iya, iya. semua. Pak, sibuk kali Kan Mas dokter PJ ya. lihat sendiri berapa bal kain kafan yang saya Iya, gunting sama Bujo waktu itu. Kekurangan orang ya dok ya. Gunting Orang-orang. sendiri. Betul, gunting sendiri, ngelipat sendiri, nyiapin sendiri, preparing semuanya sendiri. Ngeri. Sama teman-teman yang lama. Iya. Berarti paling banyak sehari tadi 20 bisa dok. 20, iya. Oh, Gitu. ngeri ya. 20. 20 sehari. Tapi biasanya kalau normal berapa hari-hari biasa kayak gini? Kalau Bisa biasa, satu, dua. kalau jenazah yang dari rumah sakit, Ah, dari ya. dalam rumah sakit Normal. pasien-pasien, Ah. itu paling banyak 5. 5. 5 sampai 8 satu hari satu malam. Tapi kalau sedikit ya paling 2 atau 3. Itu rata-rata setiap hari ada ya? Ustaz? Yang namanya ada kehidupan pasti ada kematian. Ada kematian. Ya, imbang kan. Ada Kalau enggak kelahiran, bumi ada ini kematian. Nah. bumi ini akan meledak. Meledak. Iya. Dok, kalau dokter muda dok, Ya. kalau membina mereka juga tanda kutip jijik juga lah awalnya dok. Jijik Dari nggak yang kalian? kemarin-kemarin Awalnya jijik. ada. Sekarang masih jijik juga gitu. Oh, saya kira sekarang masih jijik juga. Ada nggak gitu. dok yang sampai nggak tahan gitu dok? Ada. Anak buah sampai dulu. Itu Iya. enggak ya? Minta pindah gitu ya? Enggak pindah. Mereka tetap nyelesain tugasnya. Kalau pindah kan berarti mereka menunda pendidikan ya kan? Oh ya, mau nggak mau ya dia ya harus. Ya, mau nggak mau suka nggak suka harus dilakoni. Kalau soal itu dok, sarana prasarana rumah sakit di Kalteng secara umum bagaimana? Kalau forensik dari segi forensik Masih belum memadai. masih. Kulkas jenazah rumah sakit kami pun rusak. Kalau di Bayangkara ada 4 pintu. Kalau di Kulkas. Doris yang memang belum. Tamiang Layang tempat adik kelas saya yang itu tadi yang baru lulus kemarin juga dia bilang belum ada sama sekali. Makanya kalau boleh para pimpinan rumah sakit RSUD kamar jenazah itu memang bukan bagian yang terlalu banyak menghasilkan profit bagi rumah sakit. Tapi kalau tidak ada peralatan, bagaimana kami akan bekerja? Gitu. Iya. Betul. Sedangkan kalau ada kulkas, ada peralatan, ada formalin yang cukup untuk dilakukan pengawetan Pengawetan jenazah, jenazah. ya kan, sungguh akan bisa membantu pelayanan. Seperti itu. Iya. Ya sementara ini peralatan sangat sederhana yang masih kami pakai. Tapi tiada rotan, akar pun jadi. Tapi ada hal dari segi forensik kalau melihat ini pernah juga dikirim ke Jawa juga dok, laboratorium hasil untuk mencari hasil. Oh iya. Itu. Biasanya kalau untuk contohnya ingat nggak yang kebakaran di depan apa tuh yang Pak Hartoni dulu? Oh yang ini nabrak kadis. Mobil Hilux. Iya. Nah, yang di tahun dari Katingan. 2016 Januari Katingan Iya. kan kasus Iya. itu. Nah, itu kan sampel darahnya kami kirim ke lab DNA-nya Mabes Polri kan. Ya, itu. Untuk memastikan. Iya, pasti. Kalau kayak gitu harus kita tahu, cari. Itu Sini memastikan nggak ada, benar-benar dia mati Kita karena nggak kebakaran. punya, kita Nggak punya. punyanya di Jakarta. Punyanya Itu Mabes Polri. itu nggak semuanya kasus seperti itu ya. Itu untuk
karena ini mungkin sosok yang Bukan. penting atau Kalau bagaimana? sesuatu hal yang kita ragu siapakah dia, maka kita akan melakukan pemeriksaan DNA. Tetap ya Dok ya? Tetap. Oh. Apalagi kalau itu ada kasusnya kriminal. Kriminal ya kalau oh iya. Kalau iya. ini kan kecelakaan murni kan, kecelakaan Pak almarhum Pak Hartoni yang mantan Kepala Dinas Kadisdiknya Pendidikan. Katingan itu, Katingan, Kepala Dinas kan kita mau tahu ini siapa, apakah Pak Hartoni Atau atau, orang lain. supirnya atau orang lain. Ya, supirnya soalnya sempat kabur dulu ya, Betul. nggak Nah, temu jadi akhirnya siapa yang alhamdulillah, meninggal itu dulu. Berkat sampel pembanding dari putra putrinya beliau diambil Dicocokkan. dari itu, dicocokkan dari Ternyata darah benar. yang netes dari kepalanya almarhum, karena kan kondisinya hangus terbakar, nggak Iya, bisa. Jadi mesra. saya mengandalkan waktu itu darah Masih yang ada, netes dari kepala dia. Kebetulan ada beberapa tetesan yang saya tampung, dan itu yang akhirnya menjadikan jawaban itu adalah almarhum Pak Hartoni. Dan yang lain-lain juga tentang DNA juga ada, Mas. Waktu itu kan yang kasus tahun berapa itu di di Rungan. Waktu itu ada motor dengan tulang-tulang di dasar jurang sekitar tahun 2020 kan? 20 kalau nggak salah 20, yang iya. Ronan itu. Iya. Dan itu Yang sampelnya hanya tulang, kebanyakan tulang, iya, sudah lama. kebanyakan tulang Sudah itu lama. diperiksanya di Bengkara waktu itu. Nah, itu yang menangani Polsek Rungan, tapi di bawahnya Polres Gunung Mas. Akhirnya dibawa pemeriksaan, ada orang yang bilang kehilangan anggota keluarga, kita cocokkan. Kita ambil sampel darahnya dia, yang dari keluarganya, dan satu buah tulang panjang, tulang pipa yang kan kita ambil waktu itu, kalau nggak salah ingat adalah tulang paha. Nah, disitulah diekstrak tulang pahanya sehingga nanti DNA yang dari tulang ini dengan sampel yang ini dibandingkan cocok atau tidak. Ternyata alhamdulillah cocok. Sehingga tulang-tulang yang kami simpan sementara waktu itu di kulkas sudah dibawa pulang. Dok, ini aku mau tanya nih Dok, Boleh. ini mungkin di orang awam ini saya juga pernah tanya-tanya terkait itu. Bener nggak Dok kalau orang meninggal tengkurap sama telentang itu bisa ada ilmu forensiknya? Oh, kalau telentang nih ini pasti nanti gampang nih mengungkapnya itu penyebab ada nggak kematiannya. Dok ilmunya emang Dok? Enggak ada kalau Dok? itu mitos. Itu mitos ya Dok ya? mitos. Iya, mitos semuanya. Kalau mata Dok, mata terbuka tertutup itu Itu kan mitos juga. maksudnya apa? Itu jenis kematiannya apa dipaksa atau apa gitu dan biasanya? Soalnya kadang-kadang ada Dok, ya? mayat, matanya masih tetap terbuka. Nah, Dokter. ada yang merem matanya gitu, tertutup. Nah, Itu yang ketemu di situ. Kalau saya boleh mengatakan, orang hidup saja ada yang tidur pun matanya terbelalak, ada yang setengah tertutup setengah terbuka juga ada. Jadi kan tidak sama ya, kalau mau membuat satu perbandingan tuh susah gitu Pak. Nah, sedangkan kalau orang mati itu dalam keadaan yang normal yang saya temui adalah pastinya tidak tertutup rapat karena sudah terjadinya kekakuan pada otot mata. Aman namanya. kalau mati normal. Mau normal nggak normal semua sama. Oh, kalau kaget Pak mendelik gini pas kaget. Kalau dia dalam keadaan hidup mungkin lagi bawa motor terus bangun kan pasti kaget. Iya. Nggak lama kemudian pasti posisi mata dia lagi terkejut itu yang kita lihat. Oh, iya. Yang pasti begitu yang terakhir kali dia posisinya sebelum meninggal itu seperti itu, nggak lama kemudian akan terjadinya kaku mayat pada kelopak matanya dia, sehingga tidak semua akan ditemukan tertutup rapat. Oh, iya. Tapi kalau tertutup rapat kan Nggak mungkin Pak. Aku pernah isi. Oh, tangannya gegem gini. Tangan genggam gini. Nah, ini. Tangan genggam ini posisi jenazah TKP-nya di mana? Lihat dulu ya Dok ya. Iya, berarti ya. dilihat. siapa tahu saat dia mengalami sakratul maut itu kan. Iya, memang Gitu pada kan? saat tangan menggenggam itu bila kondisinya dia sedang kesakitan, Oh, ya bisa. Atau orang itu mungkin jatuh dari atas ketinggian ke dasar lantai kah, dasar jurang Dari kah, ketinggian. dari ketinggian, sehingga kan dia berusaha untuk bisa Menggapai menggapai sesuatu. sesuatu untuk supaya dia nggak Menyelamatkan jatuh. diri. Nah. Iya, betul. Oh iya. Seperti itu. Dan biasanya tangan genggaman itu akan saya lihat isi di dalam genggamannya apa. Kalau dia meninggalnya nggak wajar, apakah ada rambut yang tergenggam atau sesuatu Bisa yang jadi dia bahan tarik? petunjuk gitu. Ya, betul. Itu akan jadi bahan Untuk petunjuk petunjuk untuk untuk mengungkap. penyidik
Penyidik bukan apa ya, saya. penyidik mengungkap. Iya. Sebenarnya. Nah ini dok, betul. ini mungkin agak lucu atau unik atau apa itu dok. Tapi saya penasaran emang ini dok. Kenapa? Nggak tahu boleh diungkap atau enggak ya. Bener nggak orang gantung diri tuh air hinanya itu keluar dok? Air apa? Setetes air hina itu loh dok. Maksudnya apa? Kayak lagu Roma tuh loh. Gue nggak paham. Agak paham saya. Air apa itu mas? Kalau laki-laki apa? air maninya keluar maninya, itu, Dok. sekarang. Semua orang meninggal dunia itu pasti akan keluar. Kenapa? Pada saat dia sakaratul maut, nggak lama kemudian akan terjadi relaksasi dari sphincternya, sehingga nanti air pipis akan keluar. Jikalau saat sebelum meninggal dia Pengen pipis. belum pipis, ya kan? Atau makannya kebanyakan sehingga nanti keluar nya banyak. Nah, yang pastinya terjadi relaksasi dari otot-otot sphincternya di situ, sampai yang namanya sperma pun akan keluar. Berarti nggak harus korban bunuh diri aja dok ya? Enggak, semua waktu. Oh mitos itu berarti dok ya? Mitos juga. Oh, iya, Termasuk kata orang bilang, apakah semua orang gantung diri lidahnya Lidah menjulur? keluar, Enggak, julur. tergantung talinya. Bingung kan? Kenapa dengan tali? Kalau posisi talinya ada di bawah, pasti dia tolak keluar. Tapi kalau dia posisinya di atas jakun, gimana mau keluar? Menghambat lidah Iya. menjulur keluar. Pakai Oh, berarti logika. nanti kita beritahu orang mau bunuh diri, talinya keluar jangan ke bawah dong. ya. Saya ketahuan kalau kamu bunuh diri gitu. Itu rahasia. Ya, ini disclaimer nanti. Oh, mitos berarti dok lah. Mitos ya. Karena semua secara keseluruhan orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter di ruangan atau dokter yang mungkin dipanggil dari desa, dok perhatikan dulu dong nih keluarga saya udah meninggal atau belum. Nah pada saat kita melihat itu memang Ya. nggak lama kemudian setelah dinyatakan meninggal dia akan keluar mas. 30. Soalnya kan orang kadang bunuh diri itu dijadikan motif untuk orang membunuh itu terus itu ya apa biar apa itu bah, lain mengganti lagi. motif itu kan ya. Itu lain lagi, itu rahasia. Rahasia. Itu lain lagi ceritanya. Iya, Ya kadang-kadang makanya- kan orang dibunuh dulu, Iya. terus Digantung. dia merekayasa Digantung. kasus itu, oh dia ini bunuh diri loh, nanti Masih ingat nggak kasus Montalat tahun 2018 kah 19 yang ada seorang laki-laki yang mati? Nggak ingat saya. Akhirnya setelah itu 3 bulan berikutnya di bulan November kalau nggak salah saya dimintain tolong sama Kapolsek Montalat saat itu yang sekarang menjadi Kapolsek Pujon, Pak Rahmat. Rahmatullah. Iya, Oh iya. Pak Rahmatullah minta tolong saya, tolong dok diperiksa. Saya akan gali kuburan orang tersebut dan dibawa ke Doris Silvanus. Ya udah, akhirnya kami periksa. Oh, digali ya? Digali, karena udah 3 bulan hampir. Terus begitu saya lihat periksa semuanya tulang-tulang yang ada segala macam, lihat dari foto pada saat di TKP, pada saat kan dinyatakan Gantung diri. ditemukan di rumah dengan keadaan gantung diri itu di bulan Agustus. Tahun 2018 kah 19 saya lupa. Iya, iya. Zaman itu kayaknya 19 soalnya sebelum Covid. Nah, terusnya saya melihat semua kejanggalan dari foto di TKP, lihat luka yang ada di tulang-tulangnya. Enggak. Bukan bunuh diri. Oh gitu ya. Ya. Oh, itu Akhirnya ya. kan terungkap sama Pak Rahmatullah. Siapa orangnya, siapa dalangnya, siapa pelakunya. Sampai nggak tanya Pak Rahmatullah kenapa harus digali sudah 3 bulan dikubur karena desas-desus keluarganya Keluarganya oh yang menuntut ya. Persetujuan Keluarganya pasti ya. mengatakan menemukan Ada kecurigaan. ada darah kalau nggak salah waktu itu ceritanya. Kan ada kecurigaan. Nah itu akhirnya Pak Rahmat dengan anggota Polsek Montalat yang mengurus kasus tersebut. Oh iya siap. Keungkap hasilnya. Terungkap. Oh iya, 2019. Iya, Nah, karena pada saat di itu Barito Utara ya. Barito Utara. Ya, Montalat. Montalat itu Pak. Dok, Ay, kembali lagi ke awal tadi Dok, soal PNS tadi Dok. Udah 8 tahun nih Dok. Dari berganti direktur, Direktur udah 4. 4 ya, sudah 4 sekarang ya. menurut dokter apa yang membuat Pemprov tidak memberikan status PNS kepada dokter forensik yang udah mengabdi lama ya di sini? Nah, itu- apa sampai saat ini tiap tahun tanda tangan kontrak gitu ya Dok Iya, ya? kami tanda tangan kontrak. Berapa Cuma- tahun tuh? Kita? Tanda tangan. Tiap tahun ya, setahun sekali ya Dok ya? Iya. Statusnya ya. Ya, mungkin nasib belum berpihak kepada saya. Iya. Seperti itu. Kalau suami PNS Suami saya PNS di mana Dok? di Undip. Di Undip. Iya. Suami saya dosen. Pengajar di sana. Dosen. Dari awal dokter Dari sudah awal mas dokter umum ya. langsung PNS dapat itu.
Oh, siap. Gitu. Kalau ditanya ya memang rezeki tiap orang berbeda. Ya nggak Pak Sensi? Betul. Dan rezeki itu tidak harus satu tempat kan? Iya. Mungkin Allah bukakan pintu rezeki yang lain untuk saya. Pernah mengajukan untuk jadi PNS? Pernah. Tes, Zaman itu cuma entah apa yang menyebabkan, saya juga nggak tahu. Dulu kan pernah ikut tes di Iya. forensik Polri, Dok. Sampai cerita saya dulu. Tes yang diminta dijadi Dari Polri. dulu Iya, ya. tahun 2021 itu Iya. saya diminta. Cuma waktu itu zamannya Pak Dedi. Iya, Pak Dan Dedi Riyadi Prasetyo. Pak Dedi Prasetyo Iya. kan udah memasukkan nama saya. Terus? Saya memikirkan mereka. Jikalau saya keluar, siapa yang akan mengejar mereka? Itu yang jadi pertimbangan saya. Nggak ada penggantinya itu tadi. Iya. Dok, ya. Penggantinya. Jikalau saya keluar, yang gantikan mereka siapa? Dokter Yang mengajarin mereka siapa saat itu? Itu yang menjadi pertimbangan. Banyak, Pak. Jadi saya berpikir, saya sudah bilang dalam hati, kalau saya diminta untuk jadi PNS, 100% saya akan mengabdi untuk Kalteng. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa. Kenapa? Saya tahu pintu rezeki saya bukan di situ, di tempat lain. Dengan Untuk cara mengabdi lain. tidak harus jadi PNS gitu. Betul. Itu yang selalu disebutkan sama suami, sama bapak saya. Tidak usah kecil hati selama kamu tidak menjadi PNS. Yang kecil hati itu kalau kamu sudah tidak dipercaya lagi sama orang. Ya, Iya. betul. Siap, Dokter. Betul, Dok. Terima kasih. Betul. Iya, dokter kan selama ini apa aktif juga dengan Mbak Yaya ya, setahu Iya, saya. Satgas PPA dulu. Satgas PPA. Oh, dulu. iya, iya, masih, Mbak Dok? Yaya. Masih, Dok? Masih dia. Iya, dokter masih, masih. sering itu Masih. menangani kasus Masih. banyak, Dok, di Kalteng. Banyak sekali, Mas. Dalam 1 bulan saya bisa mendapatkan minimal 5 sampai 10 kasus. Dan itu rentang waktu usia anak-anak perempuan 12 hingga 16 tahun. Bayangkan, gimana caranya saya bisa menolong mereka, itu masih saya pikirkan. Karena Kekerasan terhadap anak dalam bentuk apa saja? Pelecehan. pelecehan seksual sih bukan hanya pelecehan, Mas. Cuma kayaknya mereka dibodohin oleh karena adanya sarana internet. Jadi ada laki-laki hidung belang yang ngakunya begini begitu, ngajakin mereka keluar ketemu darat, akhirnya apa yang terjadi? Hilang perawannya mereka. Dan akhirnya anak itu Lapor. ada yang larinya jadi terbiasa. Ada kasusnya sudah ditangani sama Renakta Polda sama Polresta. Sangat disayangkan anak-anak muda generasi penerusnya Kalteng harus terjerumus dengan kejadian seperti itu. Dalam 1 Dalam bulan 1 bulan Selalu 5 ada. sampai 10 selalu ada laporan di Palangkaraya, Dok, di ini. Palangkaraya. Bukan di Sekalteng ya berarti ya? Bukan ya? Itu baru Palangkaraya. Baru Palangkaraya. Nggak tahu saya di daerah lain. Gitu. Ngeri kali ya Ngeri kalau kali. 10, Dok. Dan rata-rata pemeriksaannya kan karena itu menyangkut laporannya ke Polres atau ke Renakta Polda, otomatis kan penyidik membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara. Iya, betul. Kayak gitu, Mas. Jadi saya hampir ketemunya mereka-mereka yang kurang lebih seperti itu nasibnya. Kalau modusnya apa, Dok? Selain tadi ya? Modusnya- Kalau itu. Iya, modusnya kebanyakan satu, keluarga yang tidak harmonis. Mungkin perceraian orang tua. KDRT berarti. Terus yang kedua, KDRT juga dialami. Terus yang ketiga, pengaruh dari internet ini. Susah sekali kita bendung. Nah, yang keempat, biasanya mereka kalau udah sekalinya salah berbuat dengan seseorang laki-laki yang menjadi teman atau dalam tanda kutip pacarnya, laki-laki ini membuat video. Iya, sekarang musimnya itu, Dok, ya. itu menjadi sebuah ancaman kepada si korban. Nah, kasihan korbannya. Ada yang kemarin saya tangani 40 kali, Mas. Mau nggak mau dia harus menuruti terus itu, Iya. Dok, berarti ya. Betul. Anak di bawah umur tadi, Dok. Anak di bawah umur. 10 kasus. 10 kasus sebulan, saya kenyang lama-lama lihat benda kayak gitu aja. Ya Allah. Tapi ngeri sekaligus kali, Dok, ya. prihatin, gimana caranya supaya bisa merubah. Mungkin bisa jadi PR bagi para bapak-bapak yang akan terpilih menjadi gubernur Kalteng berikutnya. Pikirkanlah bagaimana caranya mengatasi permasalahan di antara anak-anak remaja saat ini. Kalau jadi orang tua kayak dokter ini, apa yang dilakukan kepada anaknya, Dok? Biar nggak tidak seperti itu. Saya akan Membatasi internet. membatasi pasti. Ya. Tapi saya sebagai orang tua akan jadi guidingnya dia.
Tapi kan udah dewasa dok, masa SMA dibatasi HP kan nggak mungkin. Kalau dia yang handphone pasti, ya. yang pasti Orang emailnya itu harus dipakai email keluarga, Ya, sehingga betul, saat betul. dia mau buka Oh, dia nggak gitu ya? bisa. Iya mas, di Google-nya ibunya yang berperan serta di situ. Betul, ya. Tapi oh rata-rata ketahuan nih. Ya ketahuan itu karena connect ke Iya. email Oh, ya, kita, email ya. ke handphone kita ya. iya. Betul. Jadi dia kalau setiap mau buka yang aneh-aneh, apa ini yang dibuka? Terpantau. Dan saya berprinsip begini. Kan anak saya sekarang dalam masa fase remaja ya. Iya, Jadi iya. kalau saya lebih baik kumpulin mana teman kamu mau main-main, ayo nanti mama yang temenin. Kamu nongkrong di sebelah sana, mama di sini. Jadi kamu ngobrol sama temanmu, saya di sini Ada ngawasin. provos. Oh, saya menjaga. provos pasti, karena anak saya perempuan. Cewek keduanya dok. Cewek dua-duanya. Sama saya cewek dok. Harus Iya, dok. harus begitu sama anak perempuan sekarang. Lebih baik saya yang nangis sekarang, dia yang nangis sekarang daripada saya yang nangis berikutnya. Iya siap. Ya kan? Kenapa? Memelihara anak perempuan bagaikan sebuah kristal. Kristal tuh retak, hancur dah. Tapi ada itu dok. Kalau di kampus saya itu kalau anak terlalu dikekang itu malah lebih itu dok. Disitulah di peran serta seorang ibu sebagai madrasahnya anak yang memberikan pengertian kepada anaknya. Kenapa ibu harus begini? Kenapa ibu harus sedikit keras sama kamu? Dijelaskan. Dan pendidikan seks itu juga harus mulai diajarkan kepada anak-anak. Mulai umur berapa? Sedini mungkin. Ya usia-usia TK, SD. Berarti anak saya kelas 2 SD itu sudah bisa diajarkan Dikasih tahu dok. gimana? Jangan biarkan Sentuhan, orang lain memegang, menyentuh menyentuh. tubuh Ya, kamu. lembut. Daerah Itu, paha, awal. daerah kemaluan, daerah dada. Ya. Tidak boleh ada orang yang mencium pipi kamu kecuali ibu kamu sendiri. Itu kan ajaran yang pernah diajarkan. Iya, iya. Ya, ya kan pasti udah Iya, seringnya itu. Tapi Iya. kalau anak seumuran segitu kalau sudah pernah mendapat perlakuan seperti itu memang traumanya sampai Oh, itu. traumanya seumur hidup, Mas. Berarti kalau mau di Nah, konsul-konsul biasanya itu kalau pada nggak kasus bisa seperti ini, sepenuhnya membantu gitu ya. Kalau sedikitnya tuh, mengurangi mengurangi. bebannya. Tapi kan disitulah peran serta keluarga juga untuk mengayomi si anak yang pernah menjadi korban, membesarkan hatinya. Ya istilahnya kayak mengasih tahu hidup lu nggak habis saat ini aja, lu masih punya masa depan yang masih panjang yang harus kamu kejar gitu. Tapi iya peran pemerintah juga nggak begitu tuh kalau menurut saya. Saya pernah telepon orang tua sama korban pelecehan yang baru-baru ini di Polda yang oknum itu dok. Mungkin dengar ya. Saya tanya dinas yang terkait. Aku tahu orangnya. Ya, minum dulu. Aku tahu orangnya. Kenal banget. Kenal banget ya. Akrab dulu kayak sampean. Iya. Enggak itu dok. Saya tanya sama dinas terkait yang itu. Bagaimana keadaan korban sekarang? Waduh saya belum Nggak tahu. monitor, nggak tahu dok dia dok. Iya. Kabar betul. korban itu loh. Kadang pemerintah nggak memonitor korban seperti itu dulu dok. Jadi perhatian saya tanya kan nggak tahu. Terus saya orang tuanya pernah nggak dinas itu yang memberikan konsultasi nggak ada mas, nggak ada loh. Berarti kan pas Nanyanya booming sama siapa? aja. Nanyanya sama siapa? Ada deh. Ada dinas itu. Bukan pelindungan. orang tuanya yang mana? Orang tua yang korban, Iya, yang mana? Iya. Yang ibu atau yang bapak? yang ibu. Yang ibu. Iya. Yang bapak kan udah ditahan loh. Nah, Bapak saya udah- nggak tahu. Bapak udah ditahan loh. Nggak tahu saya kalau yang Ih, bapak. Sudah. Oh iya kak. Iya, aku tahu. Aku sudah tahu. Yang barusan ini kan? Iya, Karena iya. saya baru habis menandatangani BAP saya. Oh gitu. Ditahan. Iya. Syukurlah kalau gitu. Yes. Saya kenal sama orangnya. Iya. Yang sangat saya nggak nyangka itu ibunya adalah seorang aktivis perempuan kan dulunya. Oh iya. Iya kan? Iya. Makanya saya kaget benar dengan Kagwar itu, ya Allah, sampai segitunya dia. Kalau nyampe. Tahu ya sudah. Kenal, paham lah? Iya. Sangat tahu dan sangat dekat. Ini kan. Sekarang gini juga. Oh iya. Tapi yang oknum lumayan juga ngawal juga. Dokter dari ahli juga. Iya. Oknum yang kemarin. Nah, itulah saya nggak nyangkanya kawan dekat kita kok sampai segitunya. Itu ancaman lama dulu. Ini oknum Ancaman yang mana lama. dulu Lama. dok? Kalau yang ini Ini tadi. oknum yang mana dulu? Ada dua oknum. Ada dua. Kalau itu yang tadi dokter maksudkan itu iya. Terus ada lagi oknum yang Yang berserakan. itu. Oh, Iya. tahu
tahu kalau dok. Tahu. Ah. Dokter jadi ahli Kan juga sudah nggak vonis, kan? sidang? Yang itu enggak? Oh enggak. Yang ini. Terus siapa yang ahli yang pertama dulu lah? Kalau itu? Itu bukan saya. Dokter jaga. Oh gitu. Yang sudah vonis itu. Iya yang yang seru. kemarin. Yang baru-baru ini Kalau Iya, yang baru baru ini ini kan ada masih, tuh. Iya. kan belum sidang. belum. Karena lagi Saya sengaja nggak mau kunjung sama dokter. Karena tapi Tapi ku dengar banyak PH-nya yang datang berganti-ganti. Bisa saja. PH-nya tapi dia. ancamannya bisa besar. Oh, banyak, Mas. Kenapa? Itu Tapi kan udah dewasa kok dok ya. loh. Tapi kan status dia adalah anak. Iya. Anak dalam sebuah keluarga. Iya. Sedangkan si pelaku adalah ayahnya. Nah, kena undang-undang perlindungan anak dia. Iya, kena. Di situ ancamannya berat. Berat. Oh kenapa kena perlindungan? Kayaknya enggak dok ya. Dia kena itunya, bukan perlindungan anak kan kemarin. Kekerasannya. Biarkan sama polisi saja Iya lah. sih, Aku nggak nggak banyak apa-apa. ngomong. Iya, Mas. iya. Bawa umur anak itu. Anak itu pas kejadian di bawah umur. Oh ya, mungkin sudah berlalu ya. Walaupun terlepas misalnya mungkin korban pernah sebelumnya tidak ini, tapi mereka menggunakan itu. Itu yang akan berat buat Oke. dia. Dok, terakhir ini dok, dari para adik-adik dokter muda dari dokter dari tahun 2005 sih. 15. Tadi sudah ditanya ya, Apa tuh? ada nggak apa putra daerah atau putri daerah yang Putra daerah yang nggak sekolahnya apa mahal kah apa dok kalau forensik itu kok nggak tertarik atau itu masalahnya itu dok? Mungkin di mata adik-adik itu Lebih mahal mana daripada forensik itu dokter kandungan? enggak benefit ya betul. dibandingkan kurang spesialis menjanjikan lain. gitu ya. Kurang menjadikan cuannya. Iya. Cuannya dikit. Tapi sekolahnya banyak juga ya. Biayanya Enggak Sama aja gitu ya? dengan dokter-dokter lainnya. Tapi kan dia sekolahnya dokter umum dulu baru ambil spesialis kan. dokter umum dulu, kerja dulu, Nah, baru bisa jadi praktek. spesialis. Berapa tahun kerjanya? Setahun. Ya kalau dia punya dana kenceng, mungkin setelah isi mereka kerja setahun 2 tahun baru bisa sekolah spesialis. Oh, siap. Gitu. Dan itu kembali lagi ke rezekinya. Iya. Spesialis dokter 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, tergantung orang. Dokter nggak bisa Tergantung. buka klinik bang ya, klinik forensik gitu ya. Siapa tahu. Nggak bisa ya dok ya. Ngeri nanti bikin forensik yang datang arwah semua. Bercanda loh. Kemarin kan ada sempet demo tuh dok di Unpar. Katanya apa dokter kok nggak ada orang lokal lah Dayak lah bahasanya gitu. Sepengetahuan dokter bang gimana seperti dosen? Siapa yang orang Dayak kesini? Angkat tangan. Nah, ini No itu ada. masa nggak ada? Wah, Itu 1, 2, 3, 4 orang Dayak semua. kuotanya ketemu kemarin ya harusnya itu. Itu kan hanya pihak-pihak yang rame. Kalau yang nyata Alibi ini, aja untuk ini coba nih. Di Nah, sini semua ini ya. 4 dari 7. Ayo. Mereka- Jadi kembali lagi. Tiap orang punya rezeki yang memang sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Ya, Tuhan. Anda di sini loh, Anda di sini loh. Jangan maksakan di sini kalau memang Anda ditunjukkan di sini. Betul Pak Sensi. Siapa yang nyangka dulu saya yang berniat sekali menjadi dokter objin kok berakhirnya kepada Forensik. forensik. Nggak ada yang ngira. Kenapa? Nilai saya sama-sama besar ya baik di objin atau di forensik kalau saya mau milih. Tapi kenapa larinya ke sini ya? Tuhannya sudah menentukan. Mungkin kalau kamu nanti di objin mungkin nanti kan jauh lebih banyak Duit. mudaratnya ketimbang manfaatnya saya di objin. Tapi kalau saya di forensik mungkin lebih banyak manfaat saya gitu. Betul dok. Rezekinya Ya di kan? forensik. Kalau soal rezeki, bapak saya selalu bilang rezeki itu datangnya tiba-tiba, nah nggak ada yang tahu. Jadi yang penting keikhlasan, ketulusan kamu yang akan kamu dahulukan, baru rezeki itu mendapatkan akan rezeki datang sendiri. dengan sendiri. Iya. Makanya kata bapak saya jangan pernah menanyakan dibayar berapa saya. Gitu. Kerja dulu, Kerja dulu. baru nanti rezekinya yang nongol Dengan sendiri. sendirinya. Iya benar. Oke. Sudah Bang Sanci? Oke, sip. Menarik sekali obrolan sore ini. Nanti kalau kurang kita undang lagi. Hahaha, boleh. Oke, terima kasih Dokter Rika sudah mampir di ruang redaksi. Iya. Semoga karirnya semakin sukses. Amin. Amin. Walaupun tidak menjadi PNS. Iya,